Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia dirundung kepiluan karena telah menyakitimu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Dimohon untuk kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia saat ini. Dia yang sedang dirundung kepiluan. Ya, di sini ada King of Swords dan King of Swords ini reverse. Kemudian di sini ada Ten of Cups. Ten of Cups ini tegak lurus ya. Sword energi dari elemen udara, ada Gemini, Libra dan Aquarius. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Di King of Swords yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa sekarang ini atau di masa ini dia sedang kehilangan powernya. Dia sangat kehilangan powernya. Power dalam arti apa, Najah? Power dalam arti dimana dulu itu dia itu sangat kamu kejar. Kamu sangat mengejar dia ya. Dulu kamu sangat mengejar dia, atau dulu kamu sangat perhatian sama dia, atau bahkan dulu kamu sangat mengurusi, merawat diri dia dengan sangat begitu baik dari A sampai Z di sini. Ya. Apa hubungannya dengan power, Najah? Hubungan dengan power adalah kamu itu support sistemnya. Kamu yang tahu, kamu yang paham, dan kamu yang peduli akan hidupnya. Mungkin dulu kamu yang benar-benar kayak ngangkat dia dalam keterpurukan. Tapi di King of Swords yang reverse di masa sekarang ini kayak ada kesalahan yang telah dia lakukan. Dan kesalahan itu yang berkaitan di mana dia menyakiti kamu. Mungkin dia mengecewakan kamu, atau mungkin dulu banyak sekali keputusan-keputusan dia yang dimana dia tidak melibatkan kamu, atau bahkan di sini dia mengkhianati dirimu, atau bahkan dia meninggalkan kamu di saat dia sudah mulai terangkat dengan kesuksesan, atau bahkan mulai terangkat dengan kekuasaan dia, atau dia mulai terangkat dengan energi pertemanan dia di sini. Ada kesongongan, ada kesombongan, ada keputusan yang itu tidak tepat, dan itu telah dia lakukan. Ya. Dia lakukan itu. Ya, di sini ada Ten of Cups, dan Ten of Cups ini tegak lurus. Dia pernah bahagia sama kamu, dan kamu pernah sangat berusaha untuk membahagiakan dia di sini. Di Ten of Cups yang tegak lurus terbaca bahwa kebahagiaan itu sekarang ini hanyalah menjadi kenangan. Kenapa saya katakan kebahagiaan itu adalah kenangan di masa sekarang? Karena terbaca memang dia dalam energi penyesalan atas keputusan yang telah dia ambil, dan itu salah gitu loh. Tapi walaupun demikian ya, terbaca kamu masih memantau dia, atau kamu masih stalking dia, atau kamu kayak masih mencari tahu tentang dia, atau bahkan di sini kamu masih peduli sama dia, atau bahkan di sini kayak kamu masih mendoakan dia ke hal-hal yang baik di sini. Karena kamu sayang, dan kamu pernah sangat menyayangi dia, memperjuangkan dia, dan rasa sayang dalam hatimu terhadap dia, dalam jiwamu kepada dia juga ini masih ada, masih bersemayam, tidak bisa dipungkiri itu. Ya. Ada Six of Pentacles yang tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo dan Capricorn ya. The Six of Pentacles yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, kayak bisa dikatakan bahwa walaupun kamu masih stalking dan masih sayang sama dia, tapi kamu mencoba untuk tidak mau mudah ditebak oleh dia di sini.
Kamu mencoba untuk tidak mau terlalu ekspresif kepada dia lagi. Kamu mencoba untuk tidak mau terlalu action kepada dia lagi di sini. Ya. Gitu. Karena menurut kamu apa yang pernah kamu beri, apa yang pernah kamu kasih, apa yang di sini pernah kamu lakukan, kamu upayakan untuk dia, itu udah cukup gitu loh. Six of Pentacles yang tegak lurus. Energinya ini jumping. Kenapa saya katakan energi ini jumping? Karena lebih banyak dari pihak kamunya yang memberi, lebih banyak dari pihak kamunya yang mengasihi. Dia lebih banyak menerima, dia lebih banyak di sini stuck, dia lebih banyak kayak di sini terlalu kamu suguhin gitu loh ya. Jadi kayak nggak seimbang. Jadi ibarat kata dulu dia nggak tahu diri, dan sekarang pun potensi besar dia masih tidak tahu diri. Itulah kenapa dia dirundung dengan kepiluan, karena apa yang telah dia dapatkan dari kamu itu sudah mulai kamu tarik, karena kamu sudah mulai membatasi, menjaga jarak, walaupun kamu masih peduli, sayang, dan stalking dia di sini. Begitu ya. Atau bahkan sesekali kamu kayak masih ada waktu sama dia, atau bahkan sesekali kayak kamu juga masih mau membantu dia. Itu energi kamu luar biasa sekali ya, luar biasa sekali di sini. Oh, ada Ace of Pentacles ya, energi elemen tanah mendominasi di sini ya, elemen tanah Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ace of Pentacles yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa sekarang ini kamu sadar bahwa kamu terlalu banyak memberi, dan kamu mencoba untuk lebih kayak menjalani hidupmu ya, menyusun kehidupan kamu secara baru lagi, dan kamu mencoba untuk di sini ingin survive terhadap dirimu sendiri ya, membiasakan diri tanpa dia, membiasakan diri untuk tidak selalu memprioritaskan dia, dan membiasakan diri untuk bagaimana caranya agar kamu bisa sukses di energi finansial, pekerjaan, karir ya, atau bahkan mimpi, atau bahkan kemandirian di sini. Mungkin kamu pernah dilecehkan, atau mungkin kamu pernah dihianati, atau mungkin kamu pernah disakiti berkaitan dengan masalah ekonomi, atau bahkan berkaitan dengan masalah mungkin dia nggak suka kamu terlalu manja, tapi ketika kamu mandiri pun dia nggak suka gitu loh. Tapi di sini kayak kamu merasa bahwa kesakitan itu sudah cukup. Ini saatnya kamu keluar dari kesakitan. Kamu mencoba untuk di sini mengibarkan sayapnya kamu, untuk kamu benar-benar ingin berjalan di sini, berjalan karena kemandirian kamu untuk kestabilan hidup dalam konteks finansial. Ace of Pentacles yang tegak lurus. Kamu mencoba untuk keluar dari zona amannya kamu mencari zona baru di hidupnya kamu, karena kamu ingin benar-benar kayak bisa menunjukkan sama dia bahwa kamu mampu, dan sekarang pun kamu ingin menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Itu yang kuat sekali energinya ya. Baik, selanjutnya. Oh, ada Eight of Swords. Eight of Swords ini tegak lurus ya. Ternyata ketika kamu dalam energi kesuksesan, atau ketika kamu dalam energi kemandirian, atau ketika di sini kamu dalam energi proses survive-nya hidup kamu ya, terbaca dia malah sakit hati gitu loh ya. Dia malah sakit hati di sini. Oh, bisa dilihat, bisa dibaca. Dia nggak suka ketika kamu keluar dari zona keterpurukan kamu. Dia nggak suka ketika kamu menjauh dari dia. Padahal sebenarnya dulu dia pernah menyakiti kamu untuk kamu jauh nih, pergi nih. Tapi ketika kamu pergi, dia nggak suka. Dia mencoba untuk mencegah. Dengan cara apa di sini? Dengan cara dia selalu mencari simpati, empatinya kamu di sini. Dia stuck dengan hidup dia yang sekarang karena dia nggak mau kamu sukses, karena dia nggak mau kamu maju, karena dia nggak mau di sini melihat kamu bahagia, karena dia nggak mau nih di sini ketika dia harus melihat kamu dengan pundi-pundi rupiah yang mulai kamu dapati gitu loh. Ya, ada kecemburuan sosial karena dia merasa hidup dia gagal tanpa kamu sekarang ini, dan dia juga ingin kayak ketika dia gagal tanpa kamu kembali lagi nih, kembali lagi ke hidup dia, enak banget di pihak dia gitu loh ya. Jadi tentang dia saat ini yang sedang dirundung di kepiluan adalah dia yang mulai menyadari bahwa sesungguhnya dia yang butuh kamu, bukan kamu yang butuh dia gitu loh. Dia mulai menyadari di sini. Dia mulai terikat dengan segala
kepiluan dia mulai bener-bener kayak apa ya, terpuruk dalam energi penyesalan dia mulai kayak nggak bisa berbuat apa-apa, dia stuck di sini, dia nggak mampu, dia nggak punya daya, dia nggak punya power ya. Kemudian ada Ten of Pentacles yang tegak lurus. Di Ten of Pentacles yang tegak lurus di sini terbaca dengan sangat jelas, kayak bisa dikatakan bahwa masih ada niatan baik dari pihak kamu ya, untuk memberikan perilaku yang baik kepada dia. Artinya kamu tidak mencoba untuk menghakimi atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada kamu. Kamu mencoba untuk stabil, kamu mencoba untuk seimbang, kamu mencoba untuk apa ya, lebih kayak apa adanya dengan apa yang kamu miliki saat ini, dan apa yang menjadi tekad-nekadnya kamu di sini untuk kerana kemandirian. Kamu juga kayak nggak mau terlalu ambil pusing terhadap urusan dia ya. Walaupun kamu masih baik, tapi kamu nggak mau ambil pusing, karena bagi kamu sekarang ini adalah kemandirian kamu. Karena bagi kamu sekarang ini adalah hidupmu, kebahagiaanmu, orang-orang di sekelilingnya kamu. Itu yang ingin kamu lakukan, itu yang ingin kamu kejar. Kamu nggak peduli nih, misalkan dia dalam energi tangisan, keterpurukan, kamu udah kayak apa ya, nggak mau peduli tentang itu lagi. Tapi ketika dia datang meminta bantuan, kamu akan sumonggo, kamu akan welcome. Itu baiknya kamu di sini ya, luar biasa ya. Pentacles, energi dari elemen tanah mendominasi sekali di sini. Sword dan sword juga mendominasi di sini ya. Baik, ada Seven of Wands ini reverse ya. Seven of Wands yang reverse, ketika saya sinkronkan dengan King of Swords yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa di saat dia melihat kamu dengan kemajuan hidupmu, di sini dia ingin membuktikan sama kamu bahwa dia jauh lebih hebat dari kamu. Tapi terbaca dia selalu berusaha untuk apa ya di sini, untuk bangkit. Tapi nyatanya potensi besar bagi yang ketarik di pembacaan ini adalah orang-orang yang ketika dalam energi bangkit, dia gagal lagi. Kenapa? Ya, karena dia bangkitnya itu masih dengan ego, dia bangkitnya itu masih dengan kesombongan, dia bangkitnya itu kayak masih dengan energi bahwa dia merasa bahwa dialah yang terbaik, dia merasa bahwa dialah yang paling hebat, bahwa dia merasa bahwa dialah nih yang paling mumpuni gitu loh. Ya, jadi kalau di sini kamu melihat Najah, dia nggak kepiluan tuh, dia happy itu gitu loh. Sebenarnya itu nggak seperti apa yang menjadi covernya dia gitu loh. Karena sesungguhnya di sini dia sangat dirundung dengan kepiluan, tapi dia mencoba ingin nunjukin sama kamu kalau dia tidak apa-apa. Tapi dia dengan kerapuhan di sini. Ya, dia sangat dengan kerapuhan. King of Swords yang reverse, Seven of Wands yang reverse. Banyak sekali keputusan yang dia ambil dalam hidupnya dia ketika dia ingin bangkit, dia keputusan yang salah. Karena tadi masih ngasih makan ego gitu loh. Ya. Ada Knight of Swords ini tegak lurus. Di Knight of Swords yang tegak lurus, ketika saya sinkronkan dengan Ten of Cups yang tegak lurus ya, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dia menyakitimu tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dan cukup lama dia telah menyakitimu, membuatmu menangis berdarah di sini, menghancurkanmu ya, atau kasar denganmu di sini. Knight of Swords yang tegak lurus. Banyak sekali perjalanan hidup yang telah kamu lalui dengan dia, tapi ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan energi yang menyesakkan jiwa, menyesakkan dadamu gitu loh. Kenapa? Karena saking bingungnya kamu terhadap dia. Ya, saking nggak tahu harus berucap apa, harus berpikir seperti bagaimana lagi terhadap perlakuan yang dia lakukan kepada kamu, dan perlakuan itu menyakitkan gitu lah di sini. Ya, ada The Moon ini reverse ya. The Moon sangat mendominasi di sini. Ya, The Moon ini energi dari Pisces ya, sangat mendominasi. Di The Moon yang reverse, ketika saya sinkronkan dengan Six of Pentacles yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas, kayak bisa dikatakan bahwa dulu ketika kamu sangat dalam energi kejampingan karena kamu banyak memberi ya, kamu selalu kayak ngasih kesempatan ke dia. Kamu selalu memaklumi dia di sini. Kamu selalu ngerasa kayak masih ada jembatan untuk kamu
menarik dia ke hal yang baik, mengarahkan dia ke hal baik, tapi itu semua kayak percuma gitu loh. Kamu sudah lalui itu dan kamu ngerasa itu percuma. Kenapa saya katakan itu percuma? Karena di The Moon yang reverse ini kayak ibarat kata kamu sudah berulang kali mencoba, tapi dia tidak menghargai gitu loh di sini. Ya, kamu mencoba untuk kayak berusaha kali memanggil dia, menarik dia, memeluk dia, ya merangkul dia, tapi dia mengabaikan kamu. Ini yang bikin kalian capek, terutama kamu yang berjuang, bikin kamu capek sekali. Itulah kenapa saking capeknya kamu ingin menarik diri dengan cara apa di sini? Menunjukkan kemandirian kamu dan kamu survive di hidupnya kamu karena kestabilitasan finansial, kestabilitasan hidupnya kamu juga. Ya, begitu. Baik, ada The Death. Wow, The Death ini energi dari Scorpio ya, Scorpio. The Death energi dari Scorpio. Tapi The Death ini reverse. The Death yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Ace of Pentacles yang tegak lurus, terbaca kayak bisa dikatakan bahwa perjalananmu dengan dia ini belum selesai. Potensi besar belum selesai. Kenapa? Karena kayak masih akan ada drama yang muncul lagi. Ya, drama yang berkaitan tentang apa di sini? Tentang kamu nanti yang akan mungkin merasa kasihan iba sehingga kamu akan baik lagi sama dia dan dia akan mencoba bagaimana caranya menarik kamu, atau bahkan di sini dia yang tidak terima, dia akan mencoba untuk memanipulasi kamu lagi di masa yang akan datang dengan cara yang berbeda, atau bahkan di sini potensi besar kayak masih ada energi pertemuan atau bahkan kebersamaan yang akan kalian lalui bersama di sini. Karena yang menjadi kemandirian atau bahkan ketegasan hidupnya kamu, potensi besar di The Death yang reverse ini kayak bukan akhir dari segalanya, kayak masih akan ada pengulangan, masih kayak akan ada kesempatan tentang perjalanan hidupnya kamu dengan dia yang mungkin akan panjang ceritanya lagi gitu loh di sini. Maksud dari panjang ceritanya ya akan ada cerita baru tentang mungkin dia yang minta maaf, atau dia yang akan kembali ya, atau dia yang akan memanipulasi ya, atau bahkan kamu di sini yang akan menolong dia, membantu dia, kemudian ketarik dan lain sebagainya. Ya, jadi kayak ini masih ada energi di mana potensi besar dia kembali, atau bahkan kamu kembali, atau bahkan kebersamaan di antara kalian. Begitu ya. Kemudian ada Queen of Wands. Queen of Wands ini reverse. Queen of Wands yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Eight of Swords yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas kayak bisa dikatakan bahwa kamu capek dengan drama. Kamu capek dengan drama. Kamu capek harus kesana kemari, ngikutin egonya dia, ngikutin kerasnya dia, ngikutin kakunya dia. Ya, sehingga kamu ingin menenangkan jiwa kamu di sini. Tapi kayak nggak bisa dipungkiri ya, namanya juga energi. Walaupun kamu capek, walaupun kamu ingin kedamaian, tapi kayak masih ada aja energi di mana kamu kepikiran dia, atau kamu di sini kayak ngebatin dia, atau bahkan kamu bermimpi tentang dia, karena jiwa kamu ini masih bertautan dengan dia. Ya, atau mungkin dalam pembacaan ini ada energi koneksi tentang twin flame connection. Ya, dimana orang yang saat ini bersama kamu, atau orang yang saat ini yang menyesali atas kepergian kamu, atau bahkan orang yang saat ini dalam energi kepiluan adalah orang yang memang terkoneksi twin flame connection dengan kamu. Bukan hanya dari pembacaan ini, tetapi memang kayak jiwa kalian itu berkoneksi gitu loh. Ya, ada twin flame connection di sini. Terbaca. Kenapa? Karena kayak bisa dikatakan jiwamu masih sering ke arah dia. Pikiran kamu masih sering ke arah dia, karena pada dasarnya twin flame connection adalah energi yang berkaitan dengan energi sejiwa. Ya, sejiwa di sini. Jiwa kalian yang bekerja, sehingga sulit untuk bisa benar-benar terpisahkan dalam waktu yang cukup cepat gitu lah. Apalagi ketika keduanya belum ikhlas untuk saling mengikhlaskan satu sama lain gitu lah. Ya. Ada Two of Wands. Wow, Two of Wands yang tegak lurus ya. Saya sinkronkan dengan Ten of Pentacles yang tegak lurus. Bottom of the deck ada The Judgment energi yang reverse. Bottom of the deck ini energi tentang tabur tuai ya, karena The Judgment yang reverse. Jadi Ten of Pentacles yang tegak lurus dengan Two of Wands yang tegak lurus, terbaca memang di sini mengakurasikan bahwa potensi besar masih akan ada drama yang terulang, dimana lagi-lagi ini belum akhir dari segalanya, ini belum energi pembalasan ya. Ini hanya sebatas proses karena pembalasan di masa depan.
ya, tentang apa yang telah dia lakukan, tentang apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia satu sama lain. Karena di sini kayak kalian masih akan terhubung dengan jiwa, dan terbaca kayak masih akan ada energi pandangan kamu ke dia, pandangan dia ke kamu, ya, masih akan ada energi di mana kalian satu sama lain ingin memilih hidup kalian masing-masing di sini. Tapi kayak jatuhnya bertemu lagi, terkoneksi lagi, terkomunikasi lagi gitu loh, ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami di sini dan yang harus kamu mengerti di sini adalah kita pernah berhadapan dengan masa lalu dan kita mencoba untuk pernah bangkit dari masa lalu yang buruk ke masa depan yang lebih baik. Tapi terkadang ketika kita mengenang sesuatu hal yang pernah membuat kita merasa sakit di masa lalu dan kita merasa sulit untuk melupakan itu, maka melupakan bukan salah satu cara, melupakan bukan satu-satunya cara untuk kamu bisa melepaskan masa lalu. Ya, kamu juga bisa mencoba dengan cara mengikhlaskan masa lalu. Mengikhlaskan tentang apa yang pernah terjadi antara kamu dengan masa lalu kamu, dan mencoba untuk lebih menerima tentang hidup kamu yang sekarang, dan mencoba untuk lebih welcome terhadap apapun yang terjadi di hidupnya kamu. Bahkan ketika masa lalu itu mencoba untuk kayak mengetok pintu lagi atau ngasih pelajaran lagi, atau bahkan di sini kayak datang untuk meminta maaf gitu loh. Karena terkadang jikalau masa lalu itu datang di masa depan atau di masa kita yang sekarang ini, terkadang masa lalu itu bisa menjadi masa yang lebih baik untuk ke depan, atau bahkan bisa menjadi masa yang membuat kita lebih berhati-hati untuk ke depan. Ya, gitu. Karena masa lalu itu kalau dalam pembacaan ini terbaca kayak masa lalu itu cukup pahit ya. Tapi nggak semua kepahitan itu membuat kita akan selamanya merasakan kepahitan tersebut ketika kita mengingat itu gitu loh. Kita malah justru bisa membuat kepahitan itu adalah sebuah bekal berharga untuk kita di masa depan ketika kita benar-benar bisa meresapi itu dengan bijak, menyikapi itu dengan ketegasan ya, dan dengan keikhlasan pastinya. Begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ingat, ini hanya sebatas referensi atau hiburan saja, so bijak dalam menyikapi. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.